Halo, nama gue Muhammad Praditya. Dulu-dulu suka kayak ada panggilan Max gitu, jadi intinya sih apa aja lah. Gue pertama kali kepikiran buat ngebuka bisnis cruise ini sebenarnya lebih ke ngisi kekosongan ya, lebih ke passion. Jadi kayak dulu sebenarnya gue itu emang hobi kayak ngimport kaos kayak gitu. Terus pada suatu waktu kan Indonesia waktu itu sempat resesi tuh. Walaupun emang gue nggak langsung ngebuka bisnis di waktu Indonesia lagi resesi tahun 98. Cuman awal mula kepikirannya di situ. Gue waktu itu emang punya kendala sama, menurut gue kaos lokal nggak ada yang cocok sama apa yang gue suka pada saat itu gitu. Mungkin secara desain ya kurang, terus gitu secara bentuk kaos, secara keseluruhan sih sebenarnya. Tapi gue pikir kalau emang gue nggak ada yang cocok, nggak ada yang suka, harusnya gue bisa create something yang memang gue suka. Jadi akhirnya gue create si cruise ini sendiri gitu. Gue bikin brand kaos yang memang ya sesuai dengan yang gue suka. Kalau soal nama itu sebenarnya gue memang, jadi pada saat itu gue yang ada di pikiran gue adalah gue pengen sesuatu yang panjang ya, sesuatu yang everlasting. Bukan sebenarnya, lebih ke arah gue nggak pengen ada perdebatan di kemudian hari kalau emang ternyata ini menjadi sesuatu gitu. Jadi gue pikir kalau gue ngambil sebuah nama dari sebuah bahasa, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin pada umumnya, kayaknya kita akan bisa ketemu dengan sebuah brand dengan nama yang sama, mungkin nggak di Indonesia, mungkin di belahan dunia yang lain, yang akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya gue berencana itu brand gue pengen go internasional, itu akan kebentur di situ gitu. Jadi gue pikir kayaknya gue harus create sebuah nama yang memang tidak dari bahasa apapun. Nama cruise sendiri itu sebenarnya kayak plesetan dari cruise CRUISE, berlayar gitu. Jadi kayak diplesetin, lebih kayak cruise-nya jadi double O gitu. Terus si S terakhirnya, SE terakhirnya jadi Z gitu. Jadilah sebuah nama cruise yang memang secara bahasa tuh nggak ada di bahasa bahasa apapun ya, apalagi bahasa Inggris. Untuk desain awal sebenarnya gue lebih ke pop art kayak gitu, jadi emang ngarahnya ke pop. Ini memang sebenarnya berkembangnya segala sesuatu yang populer lah gitu, bukan pop art dalam artian aliran desain, tapi akhirnya yang lebih populer gitu. Strategi bisnis sendiri sih sebenarnya gue di cruise itu emang bukan tipe yang ngegas banget gitu loh, maksudnya menyukai cara-cara yang organik. Nah, intinya tapi ya impact-nya memang mungkin kalau ngomongin organik memang bukan sesuatu yang kayak langsung besar terus gitu mewah apa gimana gitu. Jadi organik tuh kalau gue lagi approach sesuatu, approach-nya itu memang benar-benar dari semua segmen ya, semua lininya di approach gitu. Kayak contohnya misalnya sekarang kita kan lebih banyak bergerak lebih ke skateboard lagi gitu ya, setelah dulu emang kita hilang dari skateboard gitu. Dari semua lini kita jalanin gitu, dari mulai culture apa yang ada di sekelilingnya skateboard. Nggak selalu hanya di skateboardnya doang gitu, kayak misalnya ada sneaker culture di sekelilingnya itu, terus ada streetwear culture, ada street culture yang lain-lainnya gitu. Tapi ternyata juga ada skate park culture, jadi semuanya dicoba di approach, dijalanin, terus mana yang masuk, mana yang cocok, mana akhirnya itu bisa diserap jadi identitinya cruise gitu. Jadi nggak serta-merta langsung ngambil satu cara jalan terus digas kayak gitu, enggak. Jadi kita emang benar-benar secara perlahan, organik, tapi itu biasanya lebih mateng dan hasilnya bisa lebih panjang. Kalau terkait sama kita ngomongin masalah pemilihan bahan, jenis sablonan, itu justru menjadi salah satu concern utama gue dari pertama kali cruise dibangun. Justru di urusan-urusan seperti itu sangat detail sih sebenarnya gitu. Bahan, sablonan, terus gitu jenis-jenis desain yang masuk, hal-hal seperti itulah. Kalau menurut gua, kalau udah ngomongin sebuah bisnis gitu ya, apalagi clothing gitu ya, yang ujung-ujungnya kita ngomongin jadi sebuah brand gitu. Brand itu kita udah nggak bisa ngomongin cuman masalah desain yang bagus atau material yang bagus lagi gitu, karena memang yang namanya sebuah brand itu udah the whole package. Bahkan yang sebuah brand deliver ke customernya adalah customer itu udah bukan beli kegunaan dari sebuah brand. Customer itu beli karena brandnya gitu. Jadi brand awareness itu memang satu hal justru yang harus tidak boleh kalah pentingnya untuk dikembangkan ketimbang hanya mengembangkan produk materialnya aja gitu.
Alhamdulillah kalau untuk loyal customer kita lumayan, karena kan mungkin udah lumayan lama juga nih dari 2003 udah 17 tahunan. Itu kita ngomongin loyal kadang-kadang umur berubah udah nggak di situ lagi gitu ya. Ada juga yang masih karena emang desain kita sebenarnya juga kan berevolusi gitu. Tapi yang paling lucu anaknya pun udah ikutan kayak gitu. Kalau pemasaran memang sebenarnya fokus utama kita tetap Indonesia secara keseluruhan gitu. Maksudnya Jakarta menjadi pusat utamanya, daerah-daerah menjadi apa namanya kayak bola saljunya lah. Kita gulungin besar di Jakarta, daerah-daerah biasanya lebih banyak ngikut gitu. Itu pasaran utamanya Cruise. Untuk ke luar negeri kita juga negara-negara tetangga yang dekat-dekat lah, Malaysia, Singapura, terus Filipina, belakangan lagi intensif di Jepang lagi gitu. Tapi itu on and off, jadi ada beberapa negara yang off dulu, terus on lagi. Kayak Jepang sekarang lagi on lagi. Karena memang kan kita nggak bisa kontrol terlalu banyak ya. Perjalanan waktu 17 tahun itu memang kesulitannya untuk luar negeri adalah lebih ke kontrolnya gitu. Kalau di Indonesia sendiri kita bisa lebih bertahan untuk mengatur strategi baru misalnya gitu. Kalau untuk di luar negeri kadang-kadang partner kita di luar, misalnya dia udah off ya kita akan lebih sulit untuk bergerak nyari partner baru atau nyari langsung buyer segala macam. Ya oke, kita udah ngomongin 17 tahun gitu ya. Selama 17 tahun kadang-kadang kan namanya kita ngomongin sebuah konsistensi itu ya, maksudnya emang kadang-kadang itu yang paling sulit untuk dijaga gitu secara pribadi gitu. Tapi kalau gue lebih ngarahinnya sebenarnya ke teamwork akhirnya gitu. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya gue di Cruise punya tim yang cukup suportif, cukup ngebantu gitu. Jadi ada momen-momen kadang-kadang gue secara ujung tombaknya lah kasarnya gitu ya. Lagi down, tim-tim yang lain mereka lagi semangat, jadi itu bisa cover ini gue gitu. Tapi bisa juga dari kebalikannya, mungkin ada dari tim yang lagi kurang produktif, itu bisa di cover sama yang lain segala macam. Jadi intinya sih sebenarnya untuk ngejaga sesuatu sustainability itu teamwork itu emang harus di-create dengan benar dari awal sih. Karena kalau tanpa teamwork itu kadang-kadang memang benar. Kalau kita benar-benar one man show itu agak susah untuk ngejagainnya gitu. Karakter gue sampai sekarang masih tetap gue mau gimana caranya mulai bukan dari sesuatu kemewahan gitu, tapi dari kita pelajarin dulu secara organik tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Komitmen intinya sih dari situ. Jadi kalau mulai dari bawah, yang penting komitmennya megang gitu. Itu sih insya Allah sih ada jalannya ya, karena memang jatuhnya kalau mulai dari bawah itu akarnya kuat gitu. Jadi kayak kalau kita bandingin sama tanaman cangkokan zaman sekarang sama tanaman yang dari biji, memang yang cangkokan lebih cepat jadinya gitu kadang-kadang, tapi umurnya kan pendek gitu. Sedangkan kalau tanaman yang dari biji itu memang jadinya agak lumayan nunggu waktu gitu. Tapi umurnya tuh bisa bener-bener panjang banget. Gue lebih tipe yang kayak tanaman dari biji, memang mungkin nggak langsung jadi berbuah bagus, tapi akarnya akhirnya bener-bener kuat. Sehingga kalau emang akarnya kuat tuh sustainability ya, bisnis tuh lebih ngarah ke situ ya, sustainability. Jadi ya kita bisa lebih bermanfaat lebih lama lah kayak gitu. Kalau terkait sama halal mungkin intinya halal itu kan sebenarnya lebih tidak melanggar syariat kita gitu ya. Kalau dipelajari lebih jauh mungkin ngomongin pakaian, yang penting kan hal-hal yang tidak melanggar syariat tuh paling utama mungkin lebih ke gambar gitu ya. Jadi gimana ya? Keterkaitan halal ini sebenarnya tidak perlu juga bukan berarti jadi kayak coolness-nya bisa kelepas gitu apa segala macam itu, masalah kaos panjang supaya nggak ini juga. Kita ngomongin size standar internasional semuanya pasti bawahnya panjang. Jadi itu menjadi suatu bukan menjadi sesuatu halangan lah kasarnya untuk bikin sebuah brand yang masih membawa sisi coolness-nya anak muda, tapi kita ngomongin halalnya sebuah produk nggak ngelanggar gitu. Awareness terhadap sebuah kehalalan gitu ya. Gue sih itu harapan yang paling dalam terhadap masyarakat Indonesia ya, karena maksudnya
Mudah-mudahan masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa lebih melihat sebuah produk, apalagi makanan mungkin ya, dari sisi halal yang lebih dalam. Tapi kalau kita ke luar negeri, kadang-kadang teman-teman Indonesia kurang memperhatikan makanan dari sisi yang melegitimasi si halalnya itu sendiri gitu. Karena kan kalau kita makan di sebuah restoran yang ternyata sausnya ada campuran alkoholnya, berarti kan makanannya sebenarnya sudah tidak halal. Walaupun yang dimakan adalah ikan mentah gitu. Maksudnya awareness terhadap halal mungkin mesti dimulai dari dalam kita sendiri, dari Indonesia sendiri, supaya akhirnya benar-benar bisa lebih nancep gitu ya, benar-benar bisa lebih tahu kalau halal itu bukan sekedar hanya makan ayam dan ikan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program-program lebih dari ke anak muda mengenai halal ini bisa perlahan memberikan awareness tentang halal itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena simple, tapi kalau kita nggak tahu kan sayang banget gitu.